Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa semua yang nonton dari rumah, dari manapun saudara berada. Happy Sunday to all of you. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji. Gak hanya langit saja, gak hanya bumi saja, tapi semua akan digoncang sama Tuhan. Dan saya percaya semua saudara sudah tahu bahwa Tuhan kita kalau punya janji itu selalu ya dan amin. Oleh sebab itu kita orang-orang Kristen jangan suka nengking-nengking goncangan. Orang Kristen itu mesti embrace goncangan. Orang Kristen mesti menyambut goncangan. Karena goncangan itu merupakan janjinya Tuhan Yesus ya saudara dan saya. Gak hanya bumi, langit dia akan goncang. Udah terlihat kok. Gak akan kita lihat, tapi sudah terlihat. Surabaya berapa minggu lalu saya dengar hujan es. Ya, beberapa kota di belahan bumi kita yang gak pernah turun salju, tiba-tiba turun salju. Cuaca ekstrim terjadi di mana-mana. Ini bukti bahwa Tuhan sedang mengguncang langit. Bumi, depan mata saudara dan saya, you name it. Semua lagi digoncang sama Tuhan. Gereja-gereja digoncang, keluarga-keluarga digoncang, perusahaan-perusahaan digoncang. Bahkan iman kita, Tuhan lagi izinkan untuk digoncang. Iman saudara dan saya. Saya agak-agak kaget, berapa waktu lalu saya masuk di sebuah restoran di Jakarta. Saya sudah terbiasa kalau ke toilet di tempat umum, ya di Indonesia, itu tulisan toiletnya klasik banget, pria dan wanita, gitu kan? Surabaya sama? Sama ya, kalau nggak ada tulisan pria dan wanita, biasanya ada gambar konde, sebelahnya keris. Ya, atau gambar dasi, sebelahnya rok. Oke? Tiba-tiba di toilet di restoran tersebut, saya kaget lihat tulisannya. Sampai saya berhenti, saya cek, saya double cek. Ini bener nggak tulisannya? Ternyata bener. Tulisan di toilet restoran tersebut adalah berdiri dan duduk. Ngerti? Nggak ngerti? Stand and sit. So cowok-cowok yang duduk boleh masuk di yang duduk. That's the point. Yang WC boleh masuk di yang duduk. Toilet-toilet seperti ini, tulisan seperti ini, di Eropa udah banyak. Untuk support LGBTQ. Yang saya kaget, kok di Jakarta, in my city, in my country, kok udah ada? Udah ada toilet dengan tulisan seperti itu. Tanpa kita sadari, kita lagi digoncang iman kita. Tapi ingat saudara, berita bagusnya adalah saudara dan saya kita punya satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah pegangan sama ini. Pegangan sama apanya Pak? Pegangan sama prinsipnya. Pegangan sama the unshakable kingdom. Kerajaan sorga. Makanya penulis Ibrani menambahkan, ya kita harus mengucap syukur dan beribadah dengan rasa hormat dan takut.
Karena saudara dan saya memiliki kerajaan yang tidak akan tergoncangkan untuk selama-lamanya. Nah, saya mau beritahu saudara, setiap ada goncangan, goncangan selalu menyerang bagian yang di bawah. Apakah itu? Fondasi, dasar, dan akar. Itu yang selalu diserang sama goncangan. Fokus utama goncangan adalah bagian dasar. Keluarga kalau digoncang, yang digoncang komitmennya, itu dasar rumah tangga. Perusahaan kalau digoncang, yang digoncang dasarnya, modalnya yang digoncang. Ya, semua fokusnya goncangan adalah bagian dasar. Pertanyaannya, dasar hidup kita nih apa selama ini? Karena bagian dasar nggak ada orang yang mau ke situ. Kita kalau di mall pakai parkiran basement, kita nggak mau ke bawah. Kalau ada parkiran depan pintu lobi, kita akan memilih di situ. Semua orang nggak ada yang mau pergi ke bagian bawah, ke dasar. Di Jepang, karena negeri ini sering banget diserang sama gempa bumi, kontraktor di sana kalau bangun gedung sekarang, fondasinya dibenerin. Pakai hidrolik. Supaya kalau gempa, gedungnya nggak runtuh. Jadi saudara bisa bayangin betapa pentingnya itu fondasi. Tapi nobody cares. Gak ada yang peduli soal fondasi, gak ada yang peduli soal dasar kehidupan. Gak ada yang mau lihat, tempatnya gak enak soalnya di situ. Tapi Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang mau memperbaiki dasar kehidupan mereka. Makanya Yesus bilang, rumah yang kokoh berdiri. Waktu ada banjir, angin ribut, Lukas 6 kan? Adalah rumah yang dibangun di atas batu. Dasarnya itu batu. Apa yang Yesus maksudkan dengan batu? Batu adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka punya dasar kehidupan akan kuat sekali. Saya akan ajak saudara kita lihat sebentar di Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Mazmur 11. Ayatnya yang ketiga. Alkitab catat begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Oke. The righteous man, orang benar. Dasarnya dihancurkan, dia juga gak bisa bikin apa-apa. Makanya dasar itu penting sekali. Jangan careless sama dasar kehidupan. Ini penting banget. Jangan cuma jadi pendengar firman Tuhan. Jadilah pelaku juga. Nah, pertanyaan saya sekarang buat saudara. Tolong dijawab. Mimbar ini, kalau diangkat dari gereja, gerejanya tetap ada nggak? Coba jawab. Pembicaranya, tiba-tiba rapture, diambil sama surga. Gerejanya tetap ada nggak? Worship leader, dipanggil sama Tuhan semua. Gerejanya tetap ada? Bahkan gedung gereja dibakar sekalipun, gerejanya tetap ada. Ternyata kita orang Kristen selama ini cuman bermain-main di area aksesoris. Pembicara cuman aksesoris, mimbar cuman aksesoris, worship leader cuman aksesoris, gedung aksesoris. Tapi yang jadi fokus utama kita adalah aksesorisnya. Makanya orang Kristen kalau ada pendeta jatuh dalam dosa, kita kecewa berat. Karena pendeta kita udah anggap Tuhan. Orang Kristen ngopi sama pendeta, bangganya minta ampun. Saya mau beritahu saudara, masuk surga nggak ada yang borongan. Kita masuk surga bukan karena kenal pendeta. Kita masuk surga karena kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus. Yang merubah kehidupan kita. Merubah kehidupan lama kita. Kita main-main di aksesoris. Kita lupa ada dasar yang perlu diperbaiki. Karena waktu, saya akan kasih 2 alasan.
cara kita memperbaiki dasar. 2 aja. Ya, yang pertama coba buka 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, kalau saudara scroll ke atas itu judulnya Hari Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini dia. Kalau kita mau benerin dasar, coba. Mulai bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuh. Grow. Jadi orang Kristen mesti bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih karunia. Ya. Makin kenal kasih karunia Tuhan. Saudara baik, Tuhan sayang sama saudara. Saudara jahat, Tuhan juga tetap sayang sama saudara. Yang setuju katakan amin. Hah? Enggak pede aminnya. Kita selalu percaya kalau kita baik doang Tuhan sayang. Enggak. Kita lagi kepleset Tuhan sayang. Itu namanya kasih karunia. Kasih untuk seseorang yang tidak layak mendapatkannya. Itu cuma diberikan sama Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Makin bertumbuh dalam kasih karunia, makin kita mengerti bahwa kita nih nggak layak sebenarnya, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Itu akan eliminasi kesombongan di dalam kita. Saudara usaha diberkati bukan karena saudara rajin ke gereja, bukan. Saudara pekerjaan lancar bukan karena saudara rajin pelayanan, bukan. Bukan karena kebaikan saudara. Tapi usaha saudara berhasil, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Kita bangun masih ada nafas dihitung, itu adalah kebaikannya Tuhan. Jadi jangan pernah menyombongkan diri nih karena gue nyumbang gereja. No. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bertumbuh dong ke situ. Makin mengerti kasihnya Tuhan buat saya tuh gimana. Banyak orang Kristen mencoba ya menghitung kasih karunia pakai kalkulator manusia. Failed. Semua gagal. Gak ada yang bisa. Makanya beberapa waktu lalu mungkin saudara masih ingat ada istilah-istilah cheap grace and hyper grace. Kasih karunia murahan dan kasih karunia yang berlebihan. Kita berusaha ngitung pakai matematikanya kita. We cannot. Gak bisa. Kasih karunia gak bisa dihitung. Masih ingat cerita penjahat yang disalib di sebelahnya Yesus? Orang zaman dulu kalau disalib, dia adalah penjahat kakap. Dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kakap, bunuh orang, segala macam, sampai disalib. Jahat banget loh nih orang. Waktu udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Ingat gue dong, cuman gitu dong. Habis dia ngomong gitu, dia akan neraka apa ke surga? Surga. Tapi hitungannya kan dia buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Gak dihitung. Janda masuk ke bait Allah, kasih 2 peser uang. Yesus bilang itu persembahan paling besar. Loh, gimana donatur yang nyumbang jutaan dolar tersinggung dengar ucapannya Yesus? Enak aja tuh gondrong gue udah ngasih jutaan dolar. Dibilang janda itu paling gede. Kalau di Gramedia 5 tambah 2 itu 7. Dalam kasih karunia 5 tambah 2 itu 5.000. Bahkan surplus 12. Gak bisa kita hitung. Makanya Alkitab bilang kasihnya Tuhan lebih dalam dari lautan dan lebih luas dari samudra. Mau dihitung gimana? Satu kata untuk mengartikan kasih karunia. Amazing. Bukan cheap, bukan hyper. Amazing. Ada lagunya, Amazing Grace. Bertumbuh dong ke sana. Dan bertumbuh
untuk kita mengenal siapa juru selamat kita. Kata mengenal yang Petrus gunakan bukan mengenal secara intelek. Karena banyak banget orang Kristen suka datengin saya, Pak, saya mau kenal Tuhan, makanya saya mau sekolah Alkitab. Bagus sekolah Alkitab. Tapi cara mengenal Tuhan bukan masuk sekolah Alkitab. Orang yang sekolah hukum gimana? Yang sekolah akuntan gimana? Yang sekolah fashion gimana? Bukan gitu, Pak. Saya mau kenal Tuhan, Pak. Oleh sebab itu belakang nama saya S-nya mesti sampai 3. S1, S2, S3. Saya mau yakinkan saudara, kebanyakan S bisa dingin. Kaku. Gak fleksibel sama kelemahan orang lain. Kaku sama kesalahan orang lain. Kata mengenal di Alkitab saudara dan saya diambil dari bahasa asli namanya ginosko. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Itu dia kekristenan. Kekristenan bukan serba acara, program, berdiri, duduk, angkat tangan, tepuk tangan. No. Tapi selesai saudara terima doa berkat, lakukan keintiman sama Tuhan Yesus. Itulah kekristenan. Nah, bertumbuh dong ke sana. Karena gini, kalau kita nggak bertumbuh ke arah kasih karunia, kita akan bertumbuh ke lawannya kasih. Apa lawannya kasih? Catat baik-baik, nafsu. Itu lawannya kasih. Rasul Paulus waktu dia lagi dibukakan pewahyuan soal kasih ya di kota Korintus. Itu kota Korintus lagi dikuasai sama Dewi Afrodit. Kalau saudara ketik Afrodit di Google akan keluar. Ada penjelasannya di sana. Ya, Afrodit adalah dewi seks. Ini perempuan nafsuan. Suaminya banyak, lakinya banyak, anaknya banyak. Nama anaknya lucu-lucu lagi. Ya, nama anak pertamanya nafsu. Bahasa Yunaninya eros. Anak kedua namanya phobos. Akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Dan seterusnya ada anak namanya teror. Ini lucu loh nih keluarga. Bayangin kalau mau makan, nafsu makan. Teror mandi dulu dong gitu. Ini keluarga strange, what a strange names. Ya. Tapi itulah Afrodit. Saya kan nggak akan bahas semuanya anaknya Afrodit. Tapi Eros dan Phobos. Ini lagi menyerang banyak orang percaya. Di GSJS Pakuan enggak. Banyak orang Kristen sekarang karena nggak bertumbuh ke arah kasih karunia. Mereka nafsuan. Hidup mereka dikuasai sama nafsu. Lawannya kasih. Tetangga punya mobil baru, nafsu mau beli barang yang kita nggak punya uangnya. Nafsu. Kita nafsu sama suami orang. Kita nafsu sama istri orang. Hidup kita nafsuan. Kita nafsu mau balas dendam. Kita nafsuan banget. Udah jelas nih lawannya kasih. Dan yang paling ngeri adalah kita nafsu pengen cepet kaya. Ngeri. Ya. Makanya kita kejebak sama investasi bodong. Yang pacaran 5 tahun gak jadi nikah itu juga sama, investasi bodong. Kita kena sama gini-ginian. Karena apa? Kita gak ikutin business principles on Bible. Kita nggak ikutin. Amsal 28 ayat 20 jelas mengatakan, orang yang pengen cepat kaya dapat banyak hukuman. Karena lebih baik ya jadi orang yang bisa dipercaya, itu kata Salomo. Orang yang memiliki segala-galanya. Dia bisa dapat hikmat seperti itu. Jadi buang niat-niat pengen cepat kaya, buang. Fokus jadi orang yang bisa dipercaya. Nafsu pengen cepat kaya. Kita ikut tuh robot, boneka, segala macam investasi.
Waktu untung kita pamerin di story sosial media. Keuntungan kalau saudara baca Alkitab itu untuk diputer, untuk melakukan usaha berikutnya. Keuntungan bukan untuk dipamer. Please. Cuan bukan untuk dipamer. Tapi untuk melakukan usaha berikutnya, diputer lagi. Tapi again, kita lagi dikuasai sama nafsu. Karena kita nggak bertumbuh ke arah kasih karunia. Salah direction kita. Yang berikutnya anaknya Afrodit namanya Phobos. Akar kata dari fobia, bahasa Indonesianya takut. Banyak orang lagi ketakutan hari ini. Saya cuma mau yakinkan saudara, jangan takut karena firman Tuhan paling banyak ayat menyatakan soal jangan takut. Jangan takut berlebihan. Ingat ya, mesti bedain takut sama bahaya. Ya, bedanya gini, takut mesti dihadapin. Bahaya mesti dihindarin. Oke? Takut mesti dihadapin. Jangan takut di-entertain sampai kita mundur. Don't do that. Bahaya yang mesti dihindari. Nah, jangan jadi orang Kristen, wah, ada roh Tuhan di dalam saya. Lalu ada ular kobra di depan, kamu lucu amat, sini. Itu namanya blow on. Narkoba, udah tahu bahaya, ada roh Tuhan di dalam, ayo nyuntik. Biar cepat ke otak, nyuntiknya di leher, biar deket. Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. Bahaya dihindari. Takut dihadapin dong. Saya suka lihat orang takut kalau lagi naik pesawat. Orang banyak yang takut. Kemarin saya take off dari Bali. Bad weather. Pesawatnya goyang. Ya, yang paling menyenangkan kalau lagi goyang di atas itu anak-anak. Anak-anak gak banyak dosa, jadi mereka gak takut, disangka lagi ayunan di atas. Yang udah gede-gede ketakutan karena banyak dosa. Ya, sekalipun yang pakai kalung salib ketakutan juga. Jadi saya pernah terbang berapa tahun lalu, itu goncangnya sampai stall pesawatnya. Itu teriaknya lucu-lucu kalau di pesawat lagi gitu. Ya, darah Yesus, wah ini temen. Ya, Allahu Akbar. Saya kaget paling belakang ada yang teriak, setan gitu. Wih. Ngeri juga tuh orang, Saya pernah ngalamin kayak gitu. Saudara jangan takut. Saudara dan saya berjalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan takut. Bahaya hindari, takut dihadapi. Orang yang nafsuan dan ketakutan, mereka nggak akan bertumbuh dalam kasih karunia. Karena hidup mereka dikuasai sama nafsu dan ketakutan. Firman Tuhan berkata, ketakutan itu datangnya dari iblis. Kita nggak akan bertumbuh. Makanya Rasul Paulus, habis dia tulis soal kasih, dia tulis ayat ini, bagus banget. 1 Korintus 13, coba lihat ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau orang dewasa, mereka meninggalkan. Nah, kata meninggalkan ini nggak pas di Alkitab bahasa Indonesia. Karena kalau saudara lihat bahasa Yunaninya nih, katanya namanya adalah katargeo. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah destroy. So kalau udah dewasa, bertumbuh dan grow up jadi orang dewasa. Itu sifat kanak-kanak mesti di-destroy. Karena kalau meninggalkan bisa balik. Mesti dihancurkan. So dewasalah. Karena dewasa itu pilihan, bukan umur.
bukan soal umur. Karena banyak orang saya temu umurnya udah tua, tapi nggak dewasa. Childish. Saya percaya kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus, kita akan jadi orang Kristen yang dewasa. Gak peduli berapapun umur saudara, tapi dewasalah. Yang pertama. Yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Filipi 2, ayat 25 sampai 30, Alkitab bilang begini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini interesting story banget. Ya, tentang seorang namanya Epafroditus. Cuman sekali muncul di Alkitab. Ya, di kitab Filipi, Epafroditus. Tapi sekalinya muncul, Paulus bilang gini, he is my brother. Loh, ini orang muncul dari mana? Kalau Paulus bilang gitu sama Silas sama Barnabas, masuk akal. Dia bilang sama Epafroditus, he is my brother, he is my partner. Ya, dan dia rekan seperjuanganku, kata Rasul Paulus. Jadi waktu saya selidiki ternyata ceritanya begini. Waktu Rasul Paulus ditangkap dan masuk penjara di Roma, jemaat di Yunani dengar di kota Filipi. Mereka ngumpul, mereka ngomong gini, yuk kumpulin bantuan untuk kirim ke bapak rohani kita, kira-kira seperti itu. Kirim ke Rasul Paulus. Nah, bantuan udah kekumpul, mereka bingung. Yang bawa ini bantuan ke situ siapa ya? Karena zaman dulu nggak ada Lion Parcel, ya nggak ada JNE Express, nggak ada. Dan satu-satunya jalan adalah jalan kaki atau naik kapal laut. Itu doang. Dan saudara mesti tahu, rute zaman itu dari Filipi ke Roma adalah rute yang berbahaya. Banyak perampok, banyak bajak laut. Berbahaya. It was a dangerous route. Jadi mereka bingung, siapa nih yang bawa? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Tiba-tiba ada volunteer, namanya Epafroditus. Gue yang bawa. Dia bawa. Ya, makanya Paulus bilang dia nyaris mati sampai sakit, sampai di Roma. Oke, sampai diurus sama Rasul Paulus. Nah saudara, pelayanannya Epafroditus, dia bukan khotbah, dia bukan worship leader, dia bukan penyanyi. Melayaninya cuman bawa bantuan ke Rasul Paulus, lewatin rute yang bahaya. So kalau kita mau memperbaiki dasar kehidupan kita, coba perbaiki yang satu ini. Namanya adalah integritas. Berbuat baik, melayani orang lain. Gak perlu ada penonton. Kalau ada penonton itu bonus dari surga. Kalau ada viewers itu bonus. Jadi terkenal itu bonus. Jangan itu jadi motivasi kita. Integritas. Dia bawa bantuan gak pakai IG live zaman dulu, enggak. Hah? Dia gak masuk-masukin di story lagi mau berangkat. Boarding dulu ya. Enggak. Gak ada yang lihat. Epafroditus gak punya panggung. Makanya Rasul Paulus waktu mau ngutus dia balik ke Filipi, dia tulis surat. Kalau dia datang, sambutlah dia dengan segala sukacita. Dan hormatilah orang-orang seperti dia.
Pertanyaan simpel saya. Saudara menghormati pembantu saudara di rumah? Bisa jawab masing-masing. Kristen sih. Kebaktian sih. Tapi kita sama pembantu di rumah, ya ampun. Dia udah kayak budak, bahkan lebih buruk dari budak. Saya sama yang house assistant saya di rumah. Mereka punya waktu istirahat jam 12 siang, sama kayak kita. Jam 7 malam. Kalau saya mau perlu apa segala macam, saya bikin sendiri. Saya pulang jam 11 malam, di mobil saya ada kunci pagar. Saya nggak akan ganggu mereka lagi tidur. Mereka orang-orang yang melayani saudara, tanpa pamrih. Mereka nggak perlu panggung, mereka nggak punya panggung. Tapi saya cuma mau yakinkan saudara, hormati orang-orang seperti mereka. Hormati satpam yang jagain mobil saudara, while you guys lagi kebaktian di sini. Kasih tip. Saudara punya berkat lebih, kasih lebih. Orang-orang yang gak kelihatan, hormati mereka. Setiap saudara selesai kebaktian, ada petugas disinfektan masuk ruangan ini. Coba cari tahu nama mereka siapa. Kenalan. At least saudara tahu dia tinggal di mana. Gitu dong. Kita semua sekarang pengen terkenal, pengen dilihat. Saya nggak akan lupa. Saya ke gereja di Kalimantan, saya lupa kotanya apa, Palangkaraya apa Balikpapan. Ada sebuah gereja. Gembalanya bilang sama saya, Pak, nanti kalau habis kebaktian, ada seorang bapak-bapak. Dia udah 20 tahun melayani di gereja ini. Dan dia selalu kerjanya ngepel, nyapu, ngebersihin ruangan kebaktian dan ngatur kursi. Coba Pak Jesse lihat sekali-sekali. Saya lihat selesai kebaktian, udah gak ada orang. Gak ada orang udah. Ya, dia ngatur kursinya keren banget. Kursinya dilempar sama dia. Mendaratnya tepat semua. Brek, brek. 5 diputer sama dia. Ke tembok. Diputer ke tembok. Saya kayak lagi nonton Kung Fu Panda. Keren banget sih om ini. Badannya juga kelihatan sehat dia. Dia ngerjain itu dengan full of joy. Dia mencintai pekerjaannya. Ya, habis itu dia sapu, dia pel semuanya. Bersih semuanya, kinclong. Saya tanya sama Pak Gembala, jemaat pada tahu dia? Kebanyakan gak kenal Pak. Saya sedih dengarnya. Saya samperin om ini, saya peluk dia, om God bless you. Pelayanannya om luar biasa. Dia keluar air mata. Orang-orang di balik layar, hargai mereka. Orang-orang yang membantu saudara. Wind beneath your wings. Hargai mereka. Hormati mereka. Dan yang paling keren Rasul Paulus bilang ini. Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Saya nggak doain ini buat saudara, enggak. Tapi lihat kejadian hari ini miris banget kejadian hari-hari ini. Karena pekerjaan Kristus. Gereja itu rebutan aset, ngeri kan dengarnya? Karena pekerjaan Kristus itu adik kakak hampir bunuh-bunuhan di gereja. Alkitab, Epafroditus, karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Integritas, melayani Tuhan tanpa pamrih. Dasar kehidupan, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan ada di sana. Yuk ayat terakhir, Mazmur 92, ayat yang ke-12. Ayatnya doang terakhir, pembahasannya masih lama. Mazmur 92, ayatnya yang ke-12. Ya, di situ 13.
Saya akan bahas kalimat pertamanya saja. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, itu aja. The righteous man. Ya, orang benar nih bukan orang paling benar ya saudara. Righteous itu punya pengertian dia posisi berdirinya tepat dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Ya, itu dibilangnya righteous bahasa Inggrisnya. The right position, righteous man. Oke, dia akan bertunas seperti pohon korma. Well, saudara pernah dengar pohon korma? Pohon korma ini kalau berbuah, para musafir seneng banget kalau lagi lewatin padang gurun. Karena pohon ini tumbuhnya di padang gurun. Mereka akan makan ya, mereka akan korma party langsung, para musafir. Ya. Karena apa? Gulanya bagus. Karena mereka hampir dehidrasi. Nah, kita nih yang sepeda-sepeda, saya kalau sepeda di Jakarta, kalau udah di atas 50 kilo, kita dianjurkan untuk loading gula. Ya, karena saya pernah udah 70 kilo, cuman air putih aja keliengan saya di jalan. Jadi kita mesti ya stop di Alfa, di Indomaret segala macam. Ya, saya biasanya Fanta merah. Yang nggak sepeda tidak boleh minum Fanta merah. Karena gulanya tinggi banget. Makanya sepeda lah, ya. Di atas 60 kilo kita wajib minum gituan. Oke, itu bensin kita. Nah, para musafir juga bensinnya mereka tuh buah korma. Dan cara orang menanam korma adalah mereka harus gali lubang di pasir 5 meter ke dalam. 5 meter. Itu kolamnya lompat indah. Ya, 5 meter dalamnya. Ditaruh akarnya atau bibitnya dan ditindih sama batu, tanah sampai 5 meter. Jadi dia ditekan, cara nanamnya gitu. Lalu ditandain, karena pasir landscape-nya hampir tiap hari berubah. Karena badai segala macam bisa berubah. Jadi ini petaninya atau whoever yang nanam dia tahu, oh di situ saya nanamnya. Nah karena dia ditekan sama batu, korma numbuhnya ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba beberapa meter tempat dia ditanam, beberapa meter tumbuh pohonnya. Berapa meter yang lain tumbuhlah oasis. Jadi musafir kalau ketemu pohon korma, mereka selain senang ada buah korma, mereka juga percaya nggak jauh dari sini pasti ada oasis. Mereka bisa cuci muka, minum dan lain sebagainya. Cara nanamnya kayak gitu. Saudara, korma ditanam di dasar 5 meter. Dan mungkin saudara hari ini lagi dengar dari orang lain, mati lo. Usaha lo mati. Mati keluarga lo. Matilah toko lo, matilah restoran lo. Waktu orang mengutuk saudara seperti itu, jangan dibeli. Karena Tuhan gak seperti itu. Ya, mulai perbaiki dasar. Ya, Tuhan ngelihat saudara gak mati, saudara lagi ditanam. Saudara bukan dikubur tapi ditanam karena tempatnya sama, di bawah tanah. Sama. Tergantung kita mau beli omongan orang-orang, iya ya mati deh gue. Atau kita mau mulai kembali dan memperbaiki dasar dan fondasi kehidupan. Dengan mengatakan, yes Tuhan tolong perbaiki saya. Walaupun saya ditekan, ada pressure yang begitu besar. Saya percaya saya akan tetap bertumbuh. Gak bisa bertumbuh ke atas, at least ke kanan dan ke kiri. Dan lahirlah itu pohon dan buah korma dan oasis. Kalau saudara punya paradigma dirubah. Walaupun orang-orang mengatakan kamu mati, tapi enggak. Saudara lagi ditanam sama Tuhan. Yang ujung-ujungnya nanti berkat buat saudara. Ya, saudara memposisikan diri, I am the righteous man. Bukan orang paling benar, tapi saya posisi berdirinya di hadapan Tuhan. Ya, posisikan diri saudara seperti itu. Saya percaya, walaupun saudara lagi under pressure, ya, ditekan, banyak tekanan, tapi saudara akan bertumbuh seperti pohon korma, jadi berguna untuk orang banyak. Amin, saudara-saudara. Perbaiki dasar. Ya, jangan cuma mau kelihatan aja. Karena yang kelihatan ini sementara. Tapi yang tidak kelihatan, kata Rasul Paulus, itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan berkati saudara-saudara semua.
Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah. Dan rekening bank selalu penuh buat saudara.